Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang merancang e-bisnis. Adapun anggota kelompok itu sendiri ada Azia Salma Isnaini, Gita Ayu Lestari, Niswa Kaifana Zahah, dan Rizky Agung Permana. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada era 4.0 saat ini, perkembangan teknologi khususnya aplikasi berbasis internet sangat berkembang pesat, sehingga para perusahaan mulai menggunakannya dalam proses pemasaran produknya. Tidak hanya sekedar ingin menunjukkan produk apa yang mereka tawarkan, namun para pemilik perusahaan bisnis saat ini ingin menggunakan teknologi internet sebagai kegiatan transaksi, yang dimana dengan menjual produknya secara online kepada konsumen. Saat ini juga banyak kita jumpai pembayaran bisa dengan menggunakan e-money dan e-payment, yang dimana hal ini dilakukan untuk melayani para konsumen yang tersebar di seluruh dunia untuk memudahkan mereka untuk membeli apapun itu dengan secara cepat. Untuk definisi dari merancang e-bisnis itu sendiri, apa sih e-bisnis itu? E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dijalankan secara otomatis atau semi otomatis menggunakan sistem berbasis data. Ini menurut Alter 2002. E-bisnis mencakup proses inti seperti desain produk, pengelolaan bahan baku, penjualan, pemenuhan pesanan, dan layanan purna jual. Ini menurut Hof tahun 2000. Menekankan bahwa e-bisnis memanfaatkan teknologi informasi untuk komunikasi dan koordinasi antara perusahaan, pemasok, dan konsumen. E-bisnis digunakan untuk meningkatkan proses bisnis organisasi, individu maupun UMKM, yang dimana melalui jaringan komunikasi. Teknologi ini juga memberikan manfaat seperti peningkatan penjualan, perluasan pasar, dan efisiensi, meskipun tetap memiliki tantangan. Yang dimana secara umum, e-bisnis adalah kegiatan bisnis online yang terintegrasi termasuk pemasaran digital. Yang dimana e-commerce sendiri ini pun merupakan bagian dari e-bisnis yang berfokus pada transaksi jual beli. Adapun tujuan dan manfaat dari e-bisnis itu sendiri untuk bagi organisasi ataupun perusahaan, yang pertama untuk memperluas pasar menuju internasional, yang kedua untuk mengurangi biaya operasional, yang ketiga untuk memfokuskan bisnis pada target pasar spesifik, yang keempat ada transaksi lebih efisien tanpa batasan waktu dan lokasi, yang kelima untuk mempercepat komunikasi dan meningkatkan produktivitas karyawan. Bagi konsumen, di sini ada transaksi mudah 24 jam, banyak pilihan produk dan harga yang dibandingkan, ada peluang ikut lelang secara virtual, adapun akses promo dan diskon besar-besaran, dan saling berintegrasi melalui fitur chat. Untuk bagi akses call, yang dimana di sini mengurangi polusi dan kemacetan karena belanja online itu bisa lebih mudah. Yang kedua, banyak pilihan harga untuk berbagai kalangan. Dan yang terakhir, ada masyarakat di daerah terpencil yang dimana mereka kalau misalnya untuk membeli online itu susah. Nah, kita menyediakan bisnis ini, menyediakan e-commerce dengan pembayaran secara e-money, e-payment itu menjadi lebih mudah melalui internet. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan model-model e-bisnis. Nah, model yang pertama itu ada virtual storefront, yaitu model jual beli produk fisik atau jasa secara online dengan pengiriman melalui jasa ekspedisi. Yang kedua ada marketplace content creator, yaitu platform yang menggunakan berbagai produk dari banyak penjual, sehingga konsumen bisa membandingkan dan membeli dalam satu laman. Yang ketiga ada transaction broker, yang menyediakan layanan transaksi online dan informasi tarif atau syarat pembelian dari berbagai penyedia layanan. Yang keempat ada information broker, yaitu penyedia informasi mengenai produk seperti spesifikasi, harga, stok, dan seringkali juga menyediakan fasilitas transaksi.
Lalu selanjutnya ada electronic clearing course yang merupakan platform lelang online di mana harga produk berubah sesuai aktivitas dan penawaran konsumen. Lalu yang keenam ada reserve auction, yaitu pembelian yang menentukan harga, kemudian penjual memberikan penawaran sesuai harga yang diminta pembeli. Yang ketujuh ada digital product delivery, yaitu menjual dan mengirim produk digital melalui internet seperti software, multimedia, atau item digital dalam game. Dan yang kedelapan itu ada content provider, yang merupakan kita itu bisa dapat keuntungan melalui penjualan konten digital yang dibuat, misalnya kayak artikel premium, video edukasi, musik, dan desain. Lalu di sini ada perbedaan e-bisnis dengan e-commerce. Nah, e-bisnis sendiri itu merupakan kegiatan bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola seluruh proses operasional perusahaan, termasuk pemasaran, layanan pelanggan, manajemen data, hingga transaksi internal maupun eksternal. Dan sedangkan e-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang fokusnya pada aktivitas jual beli produk atau jasa secara online, termasuk proses transaksi pembayaran melalui internet. Mungkin contoh perbandingannya, misal perusahaan menggunakan platform penjualan, itu e-commerce. Kalau misalkan perusahaan menggunakan sistem digital, itu masuknya ke e-bisnis. Jadi kesimpulannya, e-commerce itu hanya berfokus pada transaksi jual beli online-nya, sedangkan e-bisnis mencakup seluruh proses bisnis yang didukung oleh teknologi digital, termasuk produksi, pemasaran, layanan pelanggan, manajemen data, hingga operasional internal. Dengan kata lain, e-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang tipe-tipe e-bisnis. Yang pertama ada B2C, yaitu bisnis to customer, di mana transaksi antara perusahaan dan konsumen yang dilakukan secara langsung melalui website atau platform online-nya. Konsumen dapat melihat produk dan harga serta membeli barangnya secara langsung, contohnya pada website brand lokal yang menjual produk sendiri. Yang kedua ada C2B, yaitu customer to business, di mana individu menjual produk atau layanan kepada perusahaan, keterbalikan dari B2C. Contohnya yaitu penyedia aplikasi di Google Play atau App Store. Yang ketiga ada B2B, yaitu business to business, di mana transaksi antara dua perusahaan yang dilakukan secara online, termasuk pemesanan dan pembayarannya melalui sistem khusus seperti IDI. Contohnya, perusahaan membeli bahan baku dari perusahaan lain melalui platform resminya. Dan yang keempat yaitu C2C, yaitu customer to customer, di mana transaksi antara konsumen individu menjual barang kepada konsumen lainnya melalui platform online. Contohnya jual beli mobil bekas melalui situs e-commerce. Dan yang kelima ada G2B, yaitu government to business, di mana transaksi dan layanan antara pemerintah dan perusahaan swasta secara online. Contohnya perdagangan melalui e-katalog, pembayaran pajak perusahaan. Dan yang keenam B2G, yaitu business to government, yaitu perusahaan menyediakan produk atau jasa untuk pemerintah melalui platform digital atau promosi online. Contohnya penyedia jasa iklan atau kampanye pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ada G2G, yaitu government to government, di mana interaksi dan kerjasama antar pemerintah suatu negara dalam berbagai bidang, seperti sosial, perdagangan, dan layanan publik. Contohnya informasi beasiswa, penanganan bencana, dan layanan kesehatan yang secara online. Nah, adapun konsep e-bisnis itu sendiri. Nah, konsep dalam membangun e-bisnis harus kuat dan dasar, sehingga power yang kuat mampu membuat sebuah bisnis online dapat berjalan. Dengan seiring perkembangan zaman yang luar biasa tangguh, saat ini para pembisnis dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menghadapi persaingan pasar. Nah, konsep bisnis yang dapat diciptakan bisa berasal dari visi dan misi perusahaan itu sendiri. Seperti pertama, motivasi yang kuat dan konsisten dalam membangun hubungan langsung dengan konsumen. Yang kedua, membangun jaringan komunikasi sesama pembisnis online, yaitu e-bisnis. Yang ketiga, mau memperluas jaringan pasar
tidak hanya di kawasan regional. Dan yang keempat, siap memasuki persaingan perdagangan secara global. Yang selanjutnya ada merancang e-bisnis. E-bisnis membutuhkan strategi yang tepat agar berjalan dengan baik dan mendukung arah bisnis. Melalui platform e-commerce, transaksi jual beli dapat dilakukan lebih mudah dengan fitur-fitur online. Tahapan dalam merancang e-bisnis meliputi: pertama, meneliti produk yang sedang tren di e-commerce sebagai acuan pilihan jenis produk. Yang kedua, memilih produk yang sesuai minat agar mudah dalam membuat konten pemasaran. Yang ketiga, membuka toko di platform e-commerce yang dianggap paling sesuai dengan potensialnya. Dan yang keempat, membuat visual toko secara rapi, estetik, dan profesional, serta memilih penamaan toko yang tepat. Yang kelima, membagikan informasi produk melalui media sosial dan mengajak keluarga atau teman ikut membantu untuk mempromosikan. Yang keenam, itu respon cepat kepada pembeli agar tidak berpindah ke toko lain. Dan yang terakhir, yaitu rajin berinteraksi melalui konten, foto maupun video yang menarik untuk membangun kepercayaan sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor keberhasilan e-bisnis. Fokus pada produk, fokus dan berpusat pada produk yang ingin dijual dengan mau dan selalu mencoba untuk mengeksplor apa saja kelebihan dari produk yang dijual, sehingga produk tersebut dapat membuat pesan kepada konsumen. Pengguna banner teks. Banner dalam e-bisnis kita dalam website atau e-commerce yang kita memiliki sebaiknya menggunakan teks. Hal ini lebih baik ketimbang menggunakan gambar-gambar. Menciptakan dua level afiliasi. Memiliki distributor untuk menjual produk yang kita miliki jauh lebih baik ketimbang menjual sendiri. Sehingga jangan lupa sisihkan sebagian profit untuk para afiliasi kita yang sudah membantu menjual produk atau jasa yang kita miliki. Memaksimalkan email marketing. Email juga dapat dioptimalkan dalam media pemasaran di era 4.0 saat ini. Dengan banyaknya pengguna email, diharapkan masyarakat dapat mengetahui produk yang dijual melalui email. Faktor-faktor kelebihan e-bisnis. Menulis artikel atau konten. Menulis artikel atau membuat sebuah konten dapat menjadi engagement yang baik antar seller dan konsumen, sehingga konsumen semakin mengetahui produk apa yang mereka beli. Komunikasi instan. Terus-menerus mengikuti perkembangan dan menjalani komunikasi yang baik dengan pelanggan dan calon pelanggan, sehingga dapat menarik calon konsumen atau bahkan mereka mau melakukan reversing. Melakukan e-marketing secara aktif. Waktu memegang peranan penting dalam kegiatan marketing online. Sebagai penjual online, sebaliknya, kita harus meluangkan waktu untuk menjual produk kita secara online dan menawarkannya secara langsung kepada calon pembeli kita. Contohnya, yang tengah ramai saat ini adalah TikTok Live dan Shopee Live. Nah, di sini contoh bisnis. E-bisnis tidak hanya merujuk pada perusahaan baru dan yang terlahir di era booming internet saat ini, atau perusahaan startup. Ada juga perusahaan lawas yang sedang berusaha dan mulai menjalani transformasinya menjadi perubahan digital di era saat ini. Upaya tersebut dilakukan supaya mereka tidak kalah saing dengan perusahaan rintian yang baru. Ada beberapa contoh perusahaan e-bisnis yang saat ini dapat kita jumpai, yakni di antara lainnya, 1. Amazon. Sebagai marketplace terbesar yang telah terkenal di kalangan industri, telah mapan dan menjadi supermarket besar online di seluruh dunia. 2. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada, dan marketplace online lainnya
yang menjadi tempat bertemuannya menjual dan membeli secara online. Pembeli dapat melakukan transaksi secara langsung di laman mereka. Ketiga, Gojek dan Grab berawal dari layanan transportasi online dan berkembang menjadi layanan pesan antar makanan dan dompet digital. 4. Traveloka, tiket, Pegi-Pegi dan menyedia layanan tiket transportasi serta pemesanan akomodasi yang memudahkan masyarakat dapat memesan tiket dan akomodasi tanpa bingung harus keluar rumah. 5. Bibit, Bareksa, Stockbit, dan aplikasi saham lain yang memudahkan investor dan pedagang saham untuk bertransaksi dan berinvestasi via online. Harga saham juga selalu diupdate sesuai kondisi saat ini atau real time. Kesimpulannya, di sini, perkembangan informasi dan teknologi di era milenial membuat para pembisnis terdorong untuk mencoba memasarkan produk dan jasanya secara online. Hal ini diharapkan agar konsumen dapat dengan mudah mengetahui produk yang ditawarkan di tengah pesaingnya harga dan produk yang beragam. Dengan pemanfaatan media online, kegiatan pemasaran tidak memerlukan biaya yang besar. Namun, kegiatan pemasaran dapat berjalan efektif dan efisien dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.